Hari ini kita akan bicara tentang satu tema, bagaimana sikap hati kita menentukan kedewasaan rohani kita. Tapi sebelumnya kita berdoa, kita minta Roh Kudus ambil alih hidup kita minta Roh Kudus berkuasa dan berdaulat atas seluruh hidup kita, sehingga benih firman Allah bertumbuh, berakar, berbuah dalam hidup kita, dan kita menjadi dewasa dalam Dia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk sore hari ini. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami selalu untuk duduk di kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan bicara. Maka hamba berdoa, tajamkan terus pendengaran kami, buka mata roh kami. Apa yang kami dengar, apa yang kami baca, kami percaya Roh Kudus, kami semakin dewasa di dalam Yesus. Diberkatilah kami yang datang dalam nama Yesus. Hati kami semua baik saja, dan benih firman Tuhan ini akan jatuh di situ, bertumbuh dengan luar biasa, dan kami dewasa dalam Engkau oleh firman yang hidup itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, tentu ya, seperti tadi hambanya sampaikan dan tanyakan, ada apa hari-hari ini? Dan mungkin saya tanyakan juga, adakah hati saudara hari ini baik adanya? Merasa baik. Iya, bagaimanapun kita harus sebenarnya jaga isi hati kita ya, karena memang betul di wajah bisa saja senyum, tapi di hati siapa yang tahu ya. Di mulut bisa saja shalom, tapi di hati siapa yang tahu. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa sikap hati kita menentukan kedewasaan rohani. Saya percaya kalau kita mengasihi Tuhan, hari demi hari kita akan check and recheck apa yang membuat kita harus ubah dan berubah terus, dan kita mau jadi baik dari hari kemarin. Dan ini adalah satu langkah yang betul. Kenapa? Karena waktu kita baca firman Allah, kita merenungkan firman Allah itu, kita mengerti bahwa firman Allah itu punya kuasa untuk bisa mengubahkan kita. Oleh karena itu, sikap hati menentukan kedewasaan rohani kita. Mari kita baca satu ayat dalam kitab Amsal 12 ayat yang ke-16. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan, bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Iya, wow. Rupanya Alkitab katakan sangat jelas, bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Berarti saat dia menghadapi sesuatu dan tiba-tiba dia berkata, aku sakit hati. Nah, kita dikategorikan seperti orang yang, nah, saudara baca sendiri tadi ya, tetapi bijak ya, yang mengabaikan cemooh. Ya, apa yang dikatakan cemooh, saudara? Cemooh itu sesuatu yang tidak mengenakan saat kita dengar. Dengan kata lain, orang memfitnah kita. Dengan kata lain, orang menjelekan kita. Tetapi Tuhan membuat perbandingan di antara dua sikap hati, yang dimana yang satu cepat sekali menyatakan sakit hati saat dia dicemooh, saat dia diceritakan, saat dia mengalami sesuatu yang tidak enak di telinganya, dia langsung menyatakan sakit hati. Nah, sikap yang kedua adalah mengabaikan, saudara. Dan Tuhan menunjukkan ciri-ciri dari dua sikap ini. Orang yang cepat-cepat menyatakan sakit hati oleh karena satu persoalan yang dia hadapi, dikatakan dia adalah orang yang bodoh. Dan bodoh ini bukan bicara tentang IQ, saudara, ya. Tapi bodoh ini bicara tentang apa? Kehidupan yang tidak mau berubah. Dengan kata lain, bebal. Apa itu bebal? Mendengar firman, membaca firman, bahkan mungkin menghafal, tapi susah untuk melakukannya. Sebenarnya apakah susah? Tidak, saudara. Firman itu sama sekali nggak susah untuk dilakukan. Nah, mengapa susah? Karena kita berkeras hati untuk tidak mau berubah. Nah, itu. Jadi sebenarnya orang bodoh itu dikatakan kategori orang yang bebal. Orang bebal dikategori orang yang susah untuk mau merubah seluruh hidupnya, karena dia merasa dirinya berkaca pada diri yang benar, yaitu dirinya sendiri. Nah, ini, saudara. Kadang-kadang kalau kita berkaca pada diri kita sendiri, ini bahaya, saudara. Ya. Kalau saya, dan ini terutama para wanita, kalau kita mau keluar dari rumah, terutama mungkin mau jalan-jalan ke mall dan sebagainya, atau pertemuan-pertemuan yang penting, saya percaya kita butuh cermin. Ya, dan mungkin 10 menit, 5 menit, atau setengah jam bahkan kita berdandan di depan cermin itu, dan cermin itu akan menunjukkan kepada kita apa yang kurang ya dari dandanan kita, mungkin rambut kita, mungkin wajah kita, dan seterusnya. Tetapi kalau nggak ada cermin, kita nggak ngerti mana kurangnya.
Nah, demikian hidup kita, saudara. Kalau kita mau hidup kita ini, kita tahu ada yang kurang, ada yang lebih, atau ada yang perlu diubahkan, dan ada yang perlu untuk dibenahi, kita perlu cermin. Nah, cerminnya apa? Bukan manusia sebenarnya, tapi cerminnya adalah firman Allah. Nah, seandainya firman Allah sudah berbicara kepada kita juga, tapi kalau kita nggak berubah, makanya dikatakan orang bebal tadi. Seandainya ada cermin, kita udah gunakan cermin untuk kita bantu kita berdandan seorang wanita yang akan ikut acara. Tetapi kalaupun dia melihat ada yang kurang dan dia nggak melakukan untuk membenahinya, tetap aja nanti orang lain melihatnya tidak sempurna. Nah, sama firman Allah itu adalah kesempurnaannya kita. Dengan kata lain, waktu engkau baca, engkau renungkan, engkau melakukan, itu membuat engkau akan berubah, dan tanpa sadar kita akhirnya ngerti bahwa oh, saya sudah bisa sabar ya sekarang ya. Oh, saya kok sudah bisa tenang sekarang ya. Nah, nilai-nilai ini, makanya tapi sayang banget kebanyakan orang ya menyatakan sakit hati saat dia mengalami sesuatu yang gak enak. Ya, hari-hari ini banyak orang yang seperti itu, sensitif tadi Mas Anton bilang ya. Banyak orang yang sensi ya. Nah, ini yang sebenarnya kita harus mengerti bahwa kalau kita seperti itu terus, tahun kemarin seperti itu, tahun kemarinnya lagi seperti itu, dan masuk tahun yang 2021 ini kita masih seperti itu, maka kita nggak pernah bertumbuh dalam Tuhan. Mari saya baca dengan pengertian yang lain dari Alkitab ini ya. Oke, saya akan baca di dalam firman Tuhan yang Amsal 12 ayat 16 yang baru bergabung, silahkan dibuka kitab Amsal 16 ayat yang 12 ayat 16. Kita akan belajar bersama-sama apa yang Alkitab katakan. Tadi kita baca dalam terjemahan baru ya tentang Amsal 12 ayat 16, dan coba kita baca dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Apa yang Tuhan katakan di sini ya? Tuhan bilang begini, kalau orang bodoh tersinggung, saat itu juga ia menyatakan sakit hatinya. Tapi kalau orang bijak tidak peduli bila ia dicela. Wow, ini indah sekali. Jadi kalau kita itu gampang tersinggung, lalu kita bilang sakit hati sekali aku sama si A, si B, A ini, akhirnya menunjukkan kita nggak dewasa. Karena kita masih emosi, kita belum tenang, kita belum bisa menguasai diri kita. Dan itu adalah saudara menunjukkan siapa diri saudara sendiri. Sebenarnya masalah-masalah itu juga seperti sebuah cermin yang Tuhan kasih buat kita untuk kita bersikap. Untuk melihat bahwa oh ada kekurangan. Kalau ada seperti ini, saya belajar sabar, saya belajar tenang, dan saya belajar untuk tunjukkan kualitas karakter saya lebih banyak lagi. Itu yang harusnya terjadi. Ya. Oke, saya akan baca dalam versi yang lain lagi dari masih tetap dalam firman Tuhan Amsal 12 ayat yang ke-16 ya. Kita baca dalam versi firman Allah yang hidup ya. Apa yang Alkitab katakan di sini? Bodoh sekali orang yang cepat marah. Orang yang tetap tenang ketika dihina adalah orang bijaksana. Jadi lagi-lagi Tuhan bilang kalau kita cepat marah, kita cepat tersinggung ya dalam menghadapi satu masalah, kita dikatakan orang yang bodoh. Tetap sama istilah orang bodoh itu, lalu kita baca dalam versi-versi yang berbeda, tetap dibilang orang yang tersinggung, orang yang cepat marah, itu adalah orang yang kategorinya orang yang bodoh, saudara. Ya, kita baca lagi versi yang lain. Versi mudah dibaca. Nah, ini ada versi yang baru lagi ya. Dalam Amsal 12:16 dikatakan seperti ini. Orang bodoh lekas marah apabila ia tersinggung. Nah, coba lihat saudara. Tetapi orang bijak tidak menghiraukan nistaan. Nah, ini luar biasa saudara. Nah, hari-hari ini kita bagaimana sikap dewasa kita? Apakah kita menjadi orang yang bodoh atau tidak? Mari kita coba cek apa pengertian dari orang yang bodoh yang dikasih Alkitab dalam Amsal 12:16. Pengertian orang bodoh yang dikatakan di sini seperti apa? Contoh seperti dalam firman Tuhan Galatia pasal yang ketiga. Kita baca sebentar ya saudara ya. Mari yang punya Alkitab di rumah masing-masing silakan diambil. Kita baca, kita belajar firman Tuhan ini. Karena kita mau belajar jadi lebih dewasa dari hari kemarin dan seterusnya supaya hidup kita menjadi berkat untuk banyak orang. Oke, Galatia 3 ayat 3 dan 4. Saya baca buat saudara semua. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging?
Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Nah, saudara, sangat jelas di sini bagaimana seorang Paulus berkata kepada jemaat di Galatia yang tadinya mereka sudah sangat cinta sama Tuhan, setia sama Tuhan, tetapi karena ada persoalan masalah, apa yang mereka sudah bangun dalam roh, akhirnya menjadi kesia-siaan karena mereka akhirnya berbalik dari Tuhan. Jadi sudah dimulai dengan roh, tapi sayang sekali mereka mengakhiri semuanya di dalam daging. Nah, ini istilah dari kata bodoh yang dipakai oleh Paulus, bahwa orang-orang bodoh ini adalah orang-orang yang bebal hati, orang yang keras hati. Ya saudara ya, kamu sudah mulai dengan roh, sekarang kamu mengakhiri di dalam daging. Hal itu sangat-sangat yang bodoh, karena itu adalah orang bebal, orang yang tidak mengerti panggilan Tuhan, karena mereka hidup di dalam kebodohan hati mereka, kekerasan hati mereka. Ya, bebal itu dikatakan hati yang keras, hati yang tidak mau dilembutkan. Jadi kalau saudara membacakan ayat-ayat ini dalam Galatia tetap menggunakan kata bodoh, karena punya maksud adalah orang yang bebal, orang yang keras hati. Nah, makanya ini ciri-ciri dari orang yang keras hati itu seperti itu, ya. Kalau dia tersinggung, dia cepat sekali, ya. Kalau saudara, ya, di media sosial, saudara tersinggung, dan saudara akhirnya pakai media sosial, ceritakan isi hati saudara. Nah, saudara dikategorikan orang yang mana? Nah, ini saudara, ya. Karena kita harus jadi berkat di dalam alam sadar kita maupun di alam tidak sadar kita, dalam arti bahwa saat kita pun disuntik bius pun, biarlah kita yang keluar itu adalah memuliakan Tuhan. Oh Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa. Ya, saya kesaksian sedikit saudara. Satu saat saya pernah dioperasi dan saya dibius total, saudara. Ya, dan saya waktu dibius total, tiba-tiba ada karena di situ ada punya video, mereka videokan supaya apa yang saya lagi jalankan operasi itu akan dikasih untuk keluarga. Dan waktu dikasih video itu saya kaget, kenapa saudara? Karena saat saya dibius, ya, saya dioperasi, tapi saya masih berbicara, itu kan sudah dibius, sudah nggak sadar. Tetapi saya berbicara begini, mana Paulus? Cepat panggil Paulus, kita mau pergi penginjilan. Ayo, jangan lama-lama. Saya dengar video itu, saya ketawa sendiri. Bahwa dalam alam bawah sadar pun, roh saya bercerita tentang Yesus. Bayangkan kalau saudara dibius. Jangan-jangan yang keluar adalah apa? Kepahitan, kemarahan, kegeraman. Nah, ini menakutkan sekali. Jadi rupanya kalau kita dewasa rohani, di alam bawah sadar kita pun, kita bicara tentang love of God, tentang kasih Yesus. Tetapi kalau kita nggak dewasa rohani, kita mengobar-obarkan isi hati kita. Tadi itu ya, kamu menunjukkan kedewasaan rohani kalau kamu mengabaikan semua yang dikatakan. Apa yang menjadi sakit hatimu itu kamu buang aja, kamu tidak ikut di situ. Nah, jadi apa yang saya mau katakan bahwa bodoh ini adalah orang yang bebal hati, yang mengeraskan hatinya untuk ikuti kehendak Tuhan. Makanya di dalam Amsal 12 ayat 16 ya, dikatakan kalau orang bodoh itu tersinggung, ya, saat itu juga ia menyatakan sakit hatinya. Tapi orang yang bijaksana tidak peduli bila ia dicela. Ini luar biasa. Nah, ada contoh Alkitab yang luar biasa di dalam kitab Ayub 23 ayat 10. Mari kita baca ayat ini. Ayub 23 ayat yang ke-10. Mari semua ambil Alkitab, kita baca dan kita ayo menjadi dewasa dalam Tuhan setiap hari ya. Dewasa dalam Tuhan setiap hari. Ayub 23 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Nah, ini sikap hati orang yang bijaksana. Padahal kalau mau dibilang, Ayub melewati banyak proses, saudara. Bukan soal diceritain orang, tidak. Kalau ceritain orang sih, mah kita gampang-gampang aja bisa diabaikan. Tapi kalau kita menghadapi masalah itu yang menggerogoti, bukan cuma jiwa kita, tapi daging kita, karena Alkitab katakan waktu dia merasa sakit, dia dalam tekanan luar biasa, dia sampai menggaruk tubuhnya yang luka itu dengan beling. Kalau saudara digigit nyamuk aja, kita masih garuk pakai kuku kita atau jari kita, itu kalau sering banyak digaruk akan rusak dan kita sakit sekali tubuh kita yang tadi gigit nyamuk tadi, ya. Tapi di sini
dikatakan oleh firman Allah kalau kita baca dalam pasal pertama dan 2 ya di kitab Ayub, Ayub mengalami satu penderitaan yang tubuhnya waktu sakit dan dia harus menggaruknya dengan beling. Ini sudah di tingkat depresi, saudara. Jadi tubuhnya rusak, jiwanya rusak, tetapi luar biasanya ya dia menjaga rohnya. Ya, ini yang akhir zaman ini kita harus jaga tuh roh kita, saudara. Dunia mau jungkir balik, keadaan mau apapun, pastikan Anda punya roh bagus. Karena kalau roh saudara bagus, jiwamu akan bagus. Dan kalau jiwamu bagus, maka tubuhmu akan baik-baik saja. Karena kita berkata hati yang gembira di dalam Tuhan adalah obat yang manjur. Amin. Nah, oleh karena itu, Kari lihat kepada sikap hati dari seorang Ayub. Dia sudah menghadapi banyak depresi yang luar biasa pun, dia masih berkata apa? Seandainya ini adalah ujian aku juga yang mungkin terakhir, ya, aku akan tetap muncul seperti emas. Nah, mari kita lihat. Kalau ini ujian terakhir, ujian apa? Kita baca di ayat 8, ayat 9. Masih dalam kitab Ayub 23. Ya, ayat 8, ayat 9. Mari kita baca sama-sama. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia Yes. tidak di sana. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Iya. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Nah, lanjut 10. Karena ia tahu jalan Karena, hidupku, yes. seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Nah, apa ujian terakhirnya Ayub? Saat dia sudah kehilangan segala sesuatu, dia depresi, saudara. Dia masih punya hati dan niat untuk mencari Tuhan, melawan arus. Melawan arus. Dia harus sakit, dia harus kecewa, dia harus marah sama istrinya yang gak dukung dia. Karena istrinya bilang, kau masih setia sama Tuhanmu. Kutuklah aja, kutuki aja, engkau mati. Bayangkan, penolong gak mau nolong, saudara. Bisa banyak kekecewaan yang dia hadapi, tetapi dia tidak memikirkan persoalan itu. Bahkan saat dia digoncang dengan ekonomi pun, dia gak pikirkan. Artinya, dia hidup sebatang kara, saudara. Tetapi di ujung-ujung ujian dia saat dia mau mencari Tuhan ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Dengan kata lain, dia sudah berusaha sungguh-sungguh ingin bertemu Tuhan. Kebayang nggak saudara pernah berdoa, ya? Berdoa tapi doa saudara rasanya kok kayaknya nggak tembus. sampai hanya kayaknya di langit-langit di rumah jatuh lagi. Kebayang nggak saudara ya? Ini karena pikiran kita terlalu banyak, kita nggak fokus. Tapi Ayub udah berusaha. Artinya dia bilang ke timur, ke barat, ke utara, selatan, keempat penjuru angin. Artinya dia sudah berusaha, mungkin caranya jungkir balik, kaki di kepala, kepala di kaki. Dia berdoa, dia mencari Tuhan, dia tutup mata, buka mata, dan seterusnya. Artinya dia coba berusaha untuk konsentrasi, tapi dia belum bisa merasakan Tuhan hadir. Kebayang gak saudara? Yang kalau kita sih bukan konsentrasi, memang kita malu doa karena pikiran terlalu banyak sampai di langit-langit jatuh, saudara. Tapi si Ayub udah berusaha konsen karena dikatakan di timur, di barat, di utara, dia punya usaha segala-galanya gitu maksudnya. Tapi dia belum juga merasakan Tuhan datang menjamah dia. Ada rindunya, saudara. Dia taklukkan semua ego, amarah, dia taklukkan semua hatinya yang pahit itu, dia taklukkan semua sampai dia bisa bilang loh di ayat 10 itu, seandainya ini ujian aku percaya akan muncul seperti emas murni. Wow, saya cuma bisa bilang wow, kalau di akhir zaman banyak hati anak-anak Tuhan seperti itu, saya juga mau bilang wow, luar biasa. Amen. Saudara baru diceritakan, bak artis itu kan indah ya, ngetop. Tapi kita nggak nyaman, kita berusaha bahkan membela diri dengan cara yang wow. Bayangkan saudara di Facebook, di IG follower saudara berapa? Contoh 1000. Cuma satu yang cerita saudara nggak enak, saudara muatkan di dalam medsos. Kebayang nggak 99 orang yang tadinya menghargai saudara, ya karena saudara seorang song leader mungkin, seorang yang wow memberi motivasi positif, tapi karena hatimu lagi tersinggung, hatimu lagi nggak nyaman dengan seseorang, dan saudara bicara yang kurang bagus, akhirnya 999 orang itu akhirnya wow, ada apa dengan kamu? Sayang saudara. Sayang, makanya kita mesti mengerti bahwa jangan sampai ada ketersinggungan yang terjadi. Jangan sampai engkau menyatakan, aku sakit hati. Jangan sampai engkau cepat-cepat marah. Dan jangan sampai engkau membiarkan hatimu
ada di dalam tekanan-tekanan yang akhirnya menyiksa saudara sendiri. Karena kita berkata, bodohlah orang yang menyatakan sakit hatinya saat itu juga. Ya, dan di akhir zaman kita lihat banyak sekali anak Tuhan yang seperti itu. Kok cepat sekali naikin status. Sakit sekali hatiku dengan dia. Memangnya cuma dia sendiri. Oh, come on. Saya nggak tahu cerita-cerita itu, tapi seakan-akan kita merasa bahwa dunia ini punya kita sendiri. Yang lain numpang. Mari kita belajar melihat. Setiap perkataan kita kontrol. Setiap ketikan kita mau, sebelum kita kirim ke semua teman-teman kita yang ribuan orang itu, follower kita itu, kita lihat siapa yang lihat kita. Bukan untuk satu orang itu aja, tapi banyak orang bijak online, saudara. Karena itu menyatakan Anda adalah orang-orang yang bijak. Ya, orang bijak itu nggak peduli dengan celaan-celaan orang. Orang bijak itu tidak akan membiarkan hatinya dihina dan sakit hati. Dia cuek, saudara. Orang bijak itu tidak menghiraukan. Ada nistaan dari orang-orang, dia nggak hiraukan, saudara. Itu orang bijak, dan itu menunjukkan kita dewasa rohani. Orang yang dewasa di akhir zaman ini, makanya saya katakan, pastikan Anda punya roh bagus. Karena kalau roh saudara bagus, saudara akan bisa bicara dengan bijak. Kalau roh saudara bagus, jiwa saudara akan juga baik. Dan tubuh saudara juga akan baik. Ada banyak orang sakit-sakitan oleh karena apa? Jiwanya terluka. Dan jiwa terluka karena rohnya nggak dijaga dengan baik. Tapi hari ini, dalam firman Tuhan ini meneguhkan kita, bahwa kita tidak orang yang gampang bilang bahwa aku sakit hati. Ya, jangan. Tapi kita mau bilang sama Tuhan, kuatkan aku, teguhkan aku punya iman untuk aku menjadi orang yang dewasa. Aku menggendong mereka yang menghina aku di dalam doa-doaku. Aku memberikan senyum kepada mereka yang mungkin menaruh amarah kepadaku. Ada ayat ini dikatakan begini, kalau orang benar memalu aku, itulah kemenangan bagi aku. Tapi kalau orang-orang yang pengkhianat, orang-orang yang geram, orang-orang yang gak benar, itu menyakiti kita, kita santai, Tuhan yang membela kita. Dengan kata lain, jangan ada celah. Karena sekalipun kalau kita mungkin dipalu oleh orang benar, itu untuk kebaikan kita. Tapi kalaupun ada orang-orang jahat yang gak baik sama kita, jangan juga kita takut dan khawatir. Dan jadi orang-orang yang putus asa. Karena kita tahu Tuhan juga membela kita. Mari jaga hati saudara. Jangan lari dari persoalan-persoalan yang membuat Anda cepat sekali tersinggung. Berlari untuk tersinggung, berlari untuk cepat marah, berlari. Jangan. Tapi berlarilah untuk cepat dewasa. Jadi tenang, jadi untuk orang yang lebih bijak, dan belajar dari masalah ini kedewasaan apa yang bisa Anda tangkap. Dan jadilah seorang yang ada di isi hati Tuhan, karena kita mau belajar bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan.